Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita hari ini adalah membahas bab mengenai vektor, di mana di situ ada definisi, kemudian ada vektor di ruang dimensi 2, 3, dan n, kemudian ada jarak antar dua vektor, lalu ada operasi, dan terakhir dot product vektor. Kita bahas satu-satu dulu. Untuk yang pertama adalah definisi. Vektor yaitu segmen garis yang mempunyai arah. Cara menentukan besar dan arah vektor adalah sebagai berikut. Ya, yang pertama, tentukan titik pangkal vektor sebagai titik acuan vektor. Di sini, misal saya tulis titik pangkal. Ini titik pangkalnya, misal saya beri nama titik A, ya. Kemudian menentukan arah acuan. Misal saya arahnya mau 45 derajat ya ke kanan, ya. Arahnya ke sini. Kemudian yang ketiga, menentukan titik ujung vektor. Di sini saya tulis titik ujung, ya. Titik ujungnya misal saya beri nama titik B, ya. Kemudian yang keempat, tarik garis dari titik pangkal vektor menuju titik ujung vektor. Ya. Kemudian arahnya ke sini tadi, ya. Ini dinamakan dengan vektor AB atau penulisannya, ya. AB ada tanda panah di atas. Ini namanya vektor AB. Jadi kita tidak perlu nulis vektor, cukup ada simbol panah di atas, itu artinya vektor AB, ya. Arah vektor AB dia membentuk sudut alfa, ya, dengan acuan garis G. Ini acuannya, garis G. Sehingga besar vektor AB disebut dengan panjang segmen garis. B. Vektor di ruang dimensi 2, 3, dan ruang dimensi n. Yang pertama, vektor di ruang dimensi 2. Misal, karena ruang dimensi 2, misal saya misalkan dengan x, y, ya. X, y. Garis atau arah yang mendatar atau horizontal disebut dengan sumbu X, ya. Kemudian yang vertikal disebut dengan sumbu Y. Sumbu X kita nyatakan sebagai I, ya, dan sumbu Y kita nyatakan sebagai J. Ya. Misal di sini adalah titik koordinat x, y-nya 0,0, ya. Saya ambil satu satuan ke kanan di sini, ya. Kemudian ke atas juga saya ambil sebesar satu satuan. Maka untuk nilai I di sini adalah x, y. X-nya 1, Y-nya 0. Kemudian untuk satu satuan ke atas di sini disebut dengan J, ya. X, y-nya, X-nya 0, Y-nya 1, ya. Untuk J ini disebut dengan vektor satuan. Untuk I ini disebut dengan vektor basis. Sehingga penulisannya adalah E, kita simbolkan E1 sama dengan X, Y. Untuk nilai I-nya dulu 1,0 dan E2 sama dengan 0,1, ya. Penulisan demikian disebut dengan vektor baris. Lalu vektor kolomnya adalah E1 sama dengan 1, 0. Untuk E2-nya 0, 1. Penulisan seperti ini dinamakan dengan vektor kolom. Ini baris, ini kolom. Karena I dan J sebagai basis di ruang dimensi 2, maka setiap vektor V sama dengan V1, V2 di ruang dimensi 2 dinyatakan sebagai V sama dengan V1, V2. Artinya, ini V1-nya dia memiliki nilai 1,0 ditambah V2-nya 0,1. Sehingga V1 1,0 itu adalah I ditambah V2-nya J, ya. Atau kita tulis vektor kolomnya V1 1,
0 ditambah V2 nya 0, 1. Kita ke contoh vektor A 2i plus 5j. Ini artinya vektor A dia mempunyai vektor kolomnya adalah 2, 5, atau vektor barisnya 2, 5. Sehingga 2 kalikan i-nya tadi 1, 0 ditambah 5 kalikan 0, 1. Ini hanya pengubahan bentuk saja, sehingga kita ubah ke bentuk kolom 1, 0 ditambah 5, 0, 1. Silakan ditulis dulu. Kemudian selanjutnya adalah vektor di ruang dimensi 3. Kita misalkan sebagai x, y, z untuk titik koordinatnya, ya. Sama seperti untuk vektor ruang dimensi 2, sumbu x kita nyatakan sebagai i. Kemudian sumbu y kita misalkan sebagai j, dan sumbu z kita misalkan sebagai k, ya. Saya ambil satu satuan arah, ya. Untuk i 1 di sini berarti nilainya adalah 1,0,0. Artinya untuk nilai x, y, z, i-nya kita ambil satu satuan, ya. Jadi yang bernilai 1 hanya di koordinat i-nya. Untuk y, z-nya 0, ya. Sama j-nya juga kita ambil satu satuan, sehingga di sini j-nya menjadi 0,1,0. Kemudian k-nya kita ambil satu satuan, berarti menjadi 0,0,1, ya. Sehingga ditulis untuk E1 ini nilai i-nya 100, untuk E2 nilai j-nya 010, untuk E3 nilai k-nya 001. Ini adalah vektor baris, kemudian ini bentuk vektor kolomnya. Karena i, j, k merupakan basis di ruang dimensi 3, maka setiap vektor V terdapat V1, V2, V3 di ruang dimensi 3 dinyatakan sebagai vektor V sama dengan V1, V2, V3. Kita uraikan V1-nya di sini. V1 masukkan nilai i-nya 1,0,0 ditambah V2 masukkan nilai j-nya 0,1,0 ditambah V3 masukkan nilai k-nya 0,0,1 sama dengan V1 ini kita substitusikan menjadi nilai i ditambah V2 j ditambah V3k, ya. Tinggal kita ubah ke bentuk vektor kolomnya, sehingga V1 kalikan 100 ditambah V2 kalikan 010 plus V3 kalikan 001, ya. Kita ambil contoh vektor A 2i plus 5j min 3k. Artinya vektor A kita ubah menjadi vektor kolom 2, 5, di sini min 3. Kita ubah min 3, kemudian kita ubah menjadi vektor baris, ya. 2 kalikan i-nya tadi semula dari sini, ya. Diganti 100 ditambah 5 kalikan j dikurangi 3 kali k-nya dari sini 001. Kemudian kita ubah ke bentuk vektor kolomnya, ya. Sampai sini dulu, silakan ditulis. Kemudian selanjutnya adalah vektor di ruang dimensi n. Dinyatakan sebagai vektor A, anggotanya adalah A1, A2, A3 sampai AN. Kemudian rumus panjang vektor, ini seperti simbol harga mutlak, ya. Adalah akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat sampai AN dikuadratkan. Kemudian rumus vektor satuan EA
masing-masing nilai vektornya dibagi dengan panjang vektor. Kita ambil contoh, tentukan panjang vektor A, I plus 2J min 3K, dan nilai vektor satuan. Yang pertama kita tentukan dulu panjang vektor A. Panjang vektor A, rumusnya adalah tadi akar 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah min 3 kuadrat ditambah min 3 kuadrat. Ini masih akar ya. Sama dengan akar 1 kuadrat 1 ditambah 4 ditambah 9 sama dengan panjang vektor A adalah akar 14. Kemudian kita masukkan vektor satuan A nya adalah masing-masing nilai vektornya 1, 2, min 3 dibagi dengan panjang vektor akar 14. Kita tulis saja apa adanya ya. Sama dengan 1 per akar 14, 2 per akar 14, min 3 per akar 14. Seperti ini saja ya. Kemudian yang C, jarak antara dua vektor. Misal vektor A anggotanya adalah A1, A2, A3 sampai AN, dan vektor B anggotanya B1, B2, B3 sampai Bn. Maka jarak kedua vektor ya, seperti harga mutlak ini simbolnya A, B ya, ditulis akar dari A1 dikurangi B1 dikuadratkan ditambah A2 dikurangi B2 dikuadratkan ditambah A3 dikurangi B3 dikuadratkan sampai AN dikurangi Bn dikuadratkan ya. Contoh vektor A anggotanya I plus 2J min 3K, vektor B 2I plus 5J plus 4K. Tentukan jarak antara kedua vektor. Udah saja, ini langsung kita tulis. Vektor jarak kedua vektor AB sama dengan akar A1-nya 1 dikurangi 2 dikuadratkan ditambah 2 dikurangi 5 dikuadratkan ditambah min 3 dikurangi 4 kuadratkan ya, sama dengan akar 1 min 2 1 kuadrat ditambah min 3 kuadrat ditambah min 3 min 4 min 7 kuadrat sama dengan akar 1 ditambah 9 ditambah 49, sehingga hasilnya adalah akar 59. Sampai di sini dulu, silakan ditulis. D. Operasi hitung pada vektor. Di sini ada 5. Yang pertama ada kesamaan dua buah vektor, negatif sebuah vektor, penjumlahan. Kemudian ada resultan, dan terakhir perkalian vektor dengan skalar. Yang pertama, kesamaan dua buah vektor. Misal vektor pertama saya beri nama vektor A dan vektor kedua saya beri nama vektor B ya. Saya tulis vektor A yang pertama dikatakan sama dengan vektor yang kedua tadi vektor B bila keduanya mempunyai panjang ya. Misal panjang vektor A ya, ini vektor A panjang, kemudian satu lagi saya buat ada vektor B ya, mempunyai panjang, ini adalah vektor B dan arah yang sama. Vektor A arahnya ke sana, maka vektor B arahnya juga ke sana, sama ya. Jadi saya ulang, dua buah vektor dikatakan sama apabila memiliki panjang serta arah yang sama. Kemudian yang kedua, negatif sebuah vektor.
negatif vektor A adalah vektor yang mempunyai arah berlawanan dengan vektor A, tetapi panjangnya sama dengan vektor A. Ya, misal saya ambil yang pertama, kemudian yang kedua. Ya, di sini ada vektor A, ini vektor negatif vektor A, ya. Arahnya berlawanan, yang satu ke atas, yang satu ke bawah, tetapi panjangnya sama, ya. Sehingga bisa dikatakan panjang negatif vektor A itu sama dengan panjang vektor A, ya. Jadi arahnya yang berlawanan tetapi panjangnya sama. Kemudian yang ketiga, penjumlahan dua buah vektor. Vektor yang pertama kita misalkan x1, x2, x3 sampai xn. Kemudian yang kedua vektor b, y1, y2, y3 sampai yn. Maka penjumlahan keduanya adalah, ya, kita tinggal tambahkan x1 ditambah y1, x2 ditambah y2, x3 ditambah y3 sampai xn ditambah yn. Kita ambil ke contoh, vektor A, I plus 2J min 3K, vektor B, 2I plus 5J plus 4K. Tentukan vektor A ditambah vektor B. Yang pertama, kita tulis dulu ya. Ini tambah ini tambah ini tambah ini. Ya, ini mudah sekali. Saya tulis I plus 2I ditambah 2J plus 5J ditambah terakhir min 3K ditambah 4K sama dengan 1 plus 2 dalam kurung kalikan I ditambah 2 plus 5 J nya kita keluarkan ditambah min 3 plus 4 K-nya kita keluarkan, sehingga 1 tambah 2 3I ditambah 7J ditambah K, ya. Atau nanti hasilnya 3I, 7J, K, seperti itu boleh, ya. Kemudian yang keempat yaitu resultan. Dasar geometrinya adalah menggunakan metode jajaran ginjang. Syarat metode ini bisa diterapkan yaitu kedua titik pangkal berimpit. Misal diketahui ada dua buah vektor. Vektor pertama kita beri nama vektor A dan vektor kedua vektor B, ya. Langkah pertama yaitu saya uraikan gambar di sini. Ya, pindahkan vektor A dan vektor B dengan titik pangkal yang sama, ya. Pindahkan vektor A dan vektor B pada titik pangkal yang sama. Ini adalah titik pangkalnya di sini. Ya, ini vektor A, ini vektor B. Kemudian tarik garis melalui titik ujung vektor A. Ini adalah titik pangkal ujung. Tarik garis dari titik ujung vektor A sejajar dengan vektor B. Sejajar berarti seperti ini, ya. Kalau berpotongan seperti ini, ya. Dan tarik garis dari titik ujung vektor B sejajar dengan vektor A sampai dia berpotongan di sini, ya. Saya tarik dulu titik ujung vektor A sejajar dengan vektor B, kemudian vektor B titik ujungnya kita tarik sampai dia berpotongan di suatu titik, ya. Titik pangkal ini saya beri nama titik A, dan titik yang berpotongan antara kedua vektor ini diberi nama titik B. Kemudian langkah terakhir, tarik garis melalui titik pangkal vektor A menuju titik ujung vektor B. Di sini saya garis, ya. Ini adalah resultan, ya. Resultan adalah vektor yang ditarik dari titik pangkal A menuju titik ujung B, ya. Sehingga besar resultan
simbolnya adalah R. Resultan besarnya A, vektor A ditambah vektor B ya. Di sini membentuk sudut alfa, sehingga besar resultan adalah vektor A ditambah vektor B, besarnya ini ya. Akar dari panjang vektor A dikuadratkan ditambah panjang vektor B dikuadratkan ditambah 2 kali panjang vektor A dikalikan panjang vektor B dikalikan kosinus alfa. Panjang vektor ingat ya sebelumnya ya. Kemudian yang kelima, perkalian vektor dengan skalar. Misal vektor A anggotanya adalah x1, x2, x3 sampai xn. Dan skalar K, maka K kalikan vektor A adalah K kalikan x1, x2, x3 sampai xn ya, kalikan K kali x1, K kalikan x2, K kalikan xn. Ini contoh, vektor A I plus 2J min 3K, vektor B 2I plus 5J plus 4K. Tentukan yang pertama 5A dulu. 5A berarti 5 kalikan vektor A nya adalah I plus 2J min 3K, berarti 5I plus 10J min 15K. Kemudian yang kedua 2A plus 4B, berarti 2 kalikan A nya I plus 2J min 3K ditambah 4 kalikan 2I plus 5J plus 4K sama dengan 2I plus 4J min 6K ditambah 8I plus 20J plus 16K. Kita kumpulkan I dengan I, J dengan J, K dengan A, K. Berarti 2I plus 8I plus 4J plus 20J min 6K plus 16K. Ini lebih mudah ya, berarti 2I plus 8I sama dengan 10I kemudian 4 ditambah 20 24 J terakhir 16 dikurangi 6 plus 10 K. Ini hasilnya ya. Sampai di sini dulu, silahkan ditulis. Kemudian yang E, dot produk vektor ya. A kalikan B disajikan sebagai A, ini saya tebalin titiknya ya, artinya A dot B ya, dibaca A dot B. Misal vektor A x1, x2, x3 sampai xn, vektor B y1, y2, y3 sampai yn, maka vektor A dot vektor B adalah x1 kalikan y1 ditambah x2 dikalikan y2 ditambah x3 dikalikan y3 sampai ke xn dikalikan yn. Ini dot produk ya. Sekarang terakhir sudut antara dua vektor. Rumusnya adalah masih bersambung dari sini ya. Vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A dikalikan panjang vektor B dikalikan kosinus alfa. Kita ke contoh. Diketahui vektor A anggotanya adalah 3, 1, 2. Vektor B 2, 3, min 1. Ini bisa saja 3I plus J plus 2K seperti itu ya. Tentukan yang pertama sudut yang dibentuk oleh vektor A dengan vektor B. Yang kedua adalah resultan. Ya. Yang pertama, vektor A tadi saya tulis dulu di sini. Anggotanya adalah 3, 1, 2.
vektor B 2, 3, min 1 ya. Yang pertama kita cari sudut antara dua vektor ya. Sudut antara dua vektor rumusnya adalah vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A dikalikan panjang vektor B dikali kosinus alfa. Namun sebelum itu kita cari rumus dot produknya ya. Vektor A dot vektor B sama dengan ya, rumusnya adalah x1 kalikan y1 ditambah x2 kalikan y2 ditambah x3 dikalikan y3. Saya langsung saja di sini 3 kali 2 ditambah 1 kali 3 ditambah 2 dikali min 1 ya, sama dengan 6 ditambah 3 ditambah min 2 sama dengan 7. Ini dotnya. Kemudian kita cari panjang vektor ya. Yang pertama panjang vektor A dulu ya. Panjang vektor rumusnya adalah akar x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat ditambah x3 kuadrat ya. Saya langsung 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan akar 9 ditambah 1 ditambah 4 sama dengan akar 14. Kemudian panjang vektor B sama dengan akar 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah min 1 kuadrat sama dengan akar 4 ditambah 9 ditambah 1 sama dengan akar 14 sama kemudian kita masukkan ke rumus sudut antara dua vektor ya. Saya langsung vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A dikalikan panjang vektor B dikalikan kosinus alfa ya. Vektor A dot vektor B nilainya adalah 7, saya masukkan sama dengan panjang vektor A akar 14 dikali akar 14 kalikan kosinus alfa ya. Ingat akar A kuadrat sama dengan A ya. Dengan catatan nilai A-nya adalah bilangan real positif ya. Berarti di sini 7 sama dengan akar 14 kali akar 14 sama dengan 14 kali kosinus alfa. Ya, tetapi kalau di sini misalkan akar 14 di sini akar 7 ya, maka akar A kalikan akar B sama dengan akar AB dengan catatan AB bilangan real positif ya. Sehingga pindah ruas ya, kosinus alfa sama dengan 7 per 14 sehingga kosinus alfa sama dengan 1 per 2. Kita cari alfanya sama dengan berapa? Kita bisa menggunakan sudut istimewa ya. Boleh kita coret-coret di sini. Sinus, kosinus, tangan. Ini untuk 0, 30, 45, 60 dan 90 ya. Kita mulai dari sin 0, 0 bisa berurutan setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Dari sini tinggal dibalik ya. 1 2
setengah akar 3 setengah akar 2 setengah 0. Kemudian tangan 0, 0, sepertiga akar 3, 1 akar 3, tak hingga. Ya, kita masukkan. Di sini kosinus alfa sama dengan setengah. Berarti nilai kosinus berapa yang hasilnya setengah? Ya, kosinus 60 ya. Kosinus berapa yang hasilnya setengah? Di sini 60. Saya tulis sehingga sudut yang dibentuk adalah 60 derajat. Kemudian yang kedua atau yang B, resultan ya. Kita langsung masukkan rumus. Resultan rumusnya adalah akar panjang vektor A ditambah panjang vektor A kuadrat ditambah panjang vektor B kuadrat ditambah 2 kali panjang vektor A dikalikan, saya tulis saja ya rumusnya, panjang vektor A kuadrat dikalikan panjang vektor B kuadrat dikalikan ditambah 2 kali panjang vektor A dikalikan panjang vektor B kosinus alfa. Kita masukkan panjang vektor A tadi sudah dicari ya, akar 14 kuadrat ya, 14 kalikan 14 ditambah 2 kali akar 14 dikalikan akar 14 kosinus alfa. Kosinus alfanya tadi sudah ketemu ya, 60. Maka di sini saya langsung hapus. Saya ganti dengan 60. Setengah, maaf, kosinus alfa setengah kalikan setengah, sehingga resultannya adalah akar 14 dikali akar 14 ditambah 2 dikali akar 14 dikali setengah. Ini bisa kita coret ya. Berarti sisanya tinggal akar 42 ya. Sampai di sini dulu, silakan ditulis.